Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dilimpahkan rahmat dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan sebuah karya sastra periode embrional yang berjudul Serat Trianta karya R.B. Soelardi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izin Nasmi Maula, mahasiswa semester 2 jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B di IAIN Surakarta dengan NIM 206151047. Dahulu kala ada seorang priai kaya yang bernama Pangeran Nata Sewaya yang hanya mempunyai satu orang anak laki-laki, yaitu Raden Mas Rianta. Ketika Raden Mas Rianta berumur 6 tahun, Raden Nata Sewaya meninggal dunia dan Raden Mas Rianta hanya dirawat oleh ibunya, yaitu Raden Ayu Nata Sewaya. Ketika umurnya 7 tahun, Raden Mas Rianta dipindahkan ke rumah pamannya yang bernama Raden Mas Tandawijaya yang berada di Semarang untuk melanjutkan sekolahnya. Sampai akhirnya angan-angan itu terwujud dan Raden Mas Rianta menjadi orang yang sopan santun dan ibunya sangat mencintainya. Maka dari itu apa yang diminta Raden Mas Rianta pasti dituruti. Namun dengan segala kelebihan, ada satu hal yang membuat ibunya prihatin, yaitu pada umur 20 tahun Raden Mas Rianta belum menikah juga. Suatu hari Raden Mas Rianta bersama temannya yaitu Raden Mas Duryat pergi ke alun-alun untuk melihat komedi Hindu. Tapi ketika acara dimulai terjadilah kebakaran besar dan akhirnya Raden Mas Rianta bertemu dengan seorang perempuan yang kehilangan orang tuanya ketika kebakaran terjadi. Perempuan itu cantik dan Raden Mas Rianta sangat kasihan melihatnya. Akhirnya diantarlah pulang, tetapi sepanjang perjalanan ketika Raden Mas bertanya, tak pernah perempuan itu menjawabnya. Ketika Raden Mas Rianta sedang pergi ke toilet, perempuan itu bertemu dengan orang tuanya dan tanpa memberitahu siapa nama dan alamatnya, ia langsung pergi. Akhirnya Raden Mas Rianta pulang. Namun ketika sampai rumah, Raden Mas Rianta melihat Raden Ajeng Marsam yang sebelumnya dimintai oleh ibunya untuk mengawasi Raden Mas Rianta sedang dimarahi oleh ibunya karena tidak menjaga Raden Mas Rianta keluar dari rumah. Karena merasa tidak enak, akhirnya Raden Mas Rianta pergi dari rumahnya dengan meninggalkan sepucuk surat. Mengetahui hal tersebut, ibunda Raden Mas Rianta mencari tahu kemana Raden Mas Rianta pergi. Tiba-tiba ia berpikir akan teman lamanya, yaitu Dipati Pramayoga yang berkediaman di Taman Sari. Kemudian Raden Ayu Nata Sewaya berkunjung ke rumahnya. Ia menceritakan bahwa anaknya Raden Mas Rianta pergi dari rumah kepada Dipati Pramayoga dan Raden Ayu Pramayoga istrinya. Dipati Pramayoga pun juga bercerita bahwa saat malam ada komedi di alun-alun, ia juga sempat kehilangan putri satu-satunya, yaitu Raden Ajeng Serini. Sehingga waktu berkunjung tersebut, Raden Ajeng Serini bercerita kepada ibunya Raden Mas Rianta. Di situ ia berguyon tentang Raden Ajeng Serini dengan laki-laki yang menolongnya. Tetapi Raden Ayu Nata Sewaya tidak tahu bahwa yang menolong Raden Ajeng Serini adalah anaknya sendiri, Raden Mas Rianta. Dalam perjalanan ia pergi, Raden Mas Rianta mampir ke kediaman Raden Mas Duryat. Ia bercerita tentang malam di mana ia pergi bersamanya sembari mencari informasi tentang delman yang membawa perempuan yang ditemuinya. Dari informasi, Raden Mas Duryat yang mempunyai delman tersebut adalah Dipati Pramayoga dari Taman Sari. Kebetulan Raden Mas Rianta mengenal bangsawan dari Taman Sari tersebut. Dari informasi Raden Mas Duryat, Raden Mas Rianta akhirnya berkunjung ke Taman Sari, kediaman Dipati Pramayoga. Di situ ia bertemu dan mencari tahu apakah benar perempuan yang ditolongnya adalah anak dari Dipati Pramayoga. Ternyata memang benar, perempuan tersebut bernama Raden Ajeng Serini. Ia adalah anak satu-satunya Dipati Pramayoga. Ketika Raden Mas Rianta berkunjung, ia mencari Raden Ajeng Serini tapi tidak ia temukan di rumahnya. Hari itu Raden Mas Rianta menginap di kediaman Dipati Pramayoga. Dipati Pramayoga juga menceritakan beberapa hari yang lalu ibunya Raden Mas Rianta berkunjung ke sini. Sang ibu juga sedang mencari Raden Mas Rianta yang pergi sudah lama dan kemudian pulang bersama Raden Ajeng Serini ke rumahnya. Keesokan harinya Raden Mas Rianta pulang ke rumahnya di Nata Sewaya. Ia memasuki rumah dengan mengendap-endap. Disitulah Raden Mas Rianta melihat sosok Raden Ajeng Serini yang begitu cantik
Disitulah ia mulai jatuh cinta dan yang akhirnya di suatu waktu tidak dipercaya ternyata sudah dijodohkan Raden Mas Rianta dan Raden Ajeng Serini. Akhirnya menjadi istri yang sangat dicintai oleh suaminya karena sangat sopan santun dan sangat cocok sekali sama apa yang diangan-angankan oleh Raden Mas Rianta. Baik, itu saja sedikit penceritaan kembali dari karya sastra berjudul Serat Rianta ini. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah suka membantah perkataan orang tua sekalipun orang tua memarahi kita, karena dia sayang kepada kita. Jangan seenaknya sendiri dalam melakukan hal apapun. Takutnya nanti orang tua kita khawatir dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.